selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Untuk siapa wali kutub zaman ini, wallahu alam. Saya bukan wali, maka saya nggak tahu siapa wali sekarang ini. Dan para aulia salihin belum kita dengar mereka mengisyaratkan kepada fulan atau faltan. Kecuali kalau Anda aulia, Anda dibuka hijab karena ada undangan, ya, ada pelantikan. Ketika melantik kutub itu semua aulia ini di dunia ini diundang. Supaya mereka tahu, ini ketua Anda sekarang. Yang melantik Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh aulia sedunia tahu. Maka siapapun yang menyaksikan acara ini, kalau dia wali, dia gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis. Motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Terus, tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah, Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong ngerusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah. Dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan. Tak. Dikira sama di si tasbih masih dipakai. Hati-hatilah ente. Rijal Ghaib itu wali. Rijal Ghaib itu langsung di baiat Nabi Khidir. Ulama-ulama ahlus sunnah dulu bergerak itu dibimbing Nabi Allah Khidir. Makanya bintangnya berapa tuh bintangnya? Kalau dia itu dari beliau tuh bintangnya. Simbol-simbolnya dari beliau semua itu. Maka bagi ulama ahlus sunnah ijma bahwa Nabi Allah Khidir hayyan, masih hidup. Kata kawan, mana dalilnya? Nah, kan gitu ya. Bener ya? Mana? Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Tadi dikatakan oleh Guru Syekh Razi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku itu insya Allah akan berada di dalam surga. Sekarang ini tentang niat disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya Ahlul Quran, Ahlullah wa Khasatuh. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Nah itu seperti yang saya katakan, tidak menetap di Surabaya, beliau menetapnya di Cirebon. Taradud di mana? Tapi ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf kan mengatakan,
Surabaya malhudun min qibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Presiden, aku presiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhku lututku. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Umurnya bergerak keluarlah. Wah, dia harap guru kah, harap Nabi kah? Jadi mencium lintuhut. Ikam kada menjalani jalan itu, ikam kada menjalani, jadi kada tahu. Kada menjalani. Kenapa diri Rasulullah jadi mencium lintuhut guru sekumpul? Karena guru sekumpul karam dengan Rasulullah. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panah lawan Nabi. Maka hilang perasaan sidin. Memang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan ma'rifat kecuali Habibuna Muhammad. Memang ada itu. Bukan guru sekumpul pada hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Cuma rupanya rupa guru sekumpul. Ya Maulana ya Kudus. Wahai tawasul ini. Kalau orang berfulus sering-sering tawasul dengan bangsa Al-Idrus. Ya Maulana ya Kudus sahil alaina al-fulus. Bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Tawasul sama Al-Idrus. Habib Abu Bakar juga. Ya? Mereka itu tawasul seperti itu tuh dipakai doa. Kalau orang yang nggak ngerti, dibilang apa? Syirik. Oh, tuain jaluk kayak gini. Syirik ini, loh, untuk syirik ini tidak paham. Ya, ini tawasul dengan orang soleh. Kalau kita doa langsung dikabul, tapi trending, lemot, ya, lelet. Jaringannya apa? Lelet. Karena kenapa? Dosanya banyak. Tapi kalau kita tawasul dengan orang soleh, menyebut nama orang soleh, maka doa kita insya Allah tembus 7 lapis langit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau lagi kesusahan duit, kesusahan fulus, banyak tawasul dengan al-bangsa Al-Idrus. Ya Maulana, ya Kudus. Diikuti. Ya Maulana, ya Kudus. Sahil alaina fulus. Mantap. Ummah tuan-tuan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapa Zul boleh sapanya selamat. Dah, sehingga ulama tarim kata orang boleh sapa tarim ni wali tuan-tuan. Wali. Sehingga disebut oleh ulama tarim ta'addab bi tarim walau bikal bi tarim auliya min auliyaillah. Beradablah kamu dengan anjing di kota tarim. Karena anjing itu adalah wali daripada para wali Allah Taala. Sekarang anjing pun wali bagaimana orang tuan-tuan. Nak ayat tingginya akhlak di kota tarim. Nah, maka karena dia menunjukkan membuka sedikit tabir sifat Allah, sifatul hayah, dia ambil tanah ditiup kan? Karena dia sudah jadi hayatnya Allah. Jadi hayatnya Isa itu hayatullah. Tinggal dia kun kan, jadi burung. Jadi burung. Iya. Yang mati jadi hidup lagi. Saya pernah praktekin itu, Pak. Ada kucing mau mati, udah sakarat, begitu begini. Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Hidup Pak langsung. Tapi nggak berani lagi, habis itu ketakutan saya habis itu. Takut suul adab, takut disembah orang gitu. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Dulu Mekah, Ka'bah itu, Mekah itu ulamanya penuh dengan orang Indonesia. Jangan ngeremek Kiai Indonesia. Ulama Indonesia dulu tuh mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, wong Padang. Al-Fadani ku Padang. Gelarnya Musnidul Alam, yang pegang sanad hadis seluruh dunia. Wong sak dunya iki lek takon hadis minta sanadnya kepada beliau. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngambil hadis dari beliau, termasuk guru saya Habib Umar ngambil hadis dari beliau. Wong Indonesia, wong Padang. Kemuliaannya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang hidup di zamannya semua dosanya diampuni oleh Allah. Indah. Kita nggak hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi mudah-mudahan berharap kita memperingati haulnya, kita juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai disebutkan yang hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, berbahaya. Secara individu saya berbicara. Saya tidak bicara masalah kelompok, secara individu saya mengatakan hati-hati teman-teman dengan godaan syaitan yang seperti ini, sehingga akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah.